Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Tuanku Kirana, selamat tiba ke Gurlatan. Halo teman-teman semua yang selalu setia mengikuti petualangan Boboiboy. Kali ini kita bahas secara mendalam dan panjang lebar tentang Boboiboy Movie 3, Ghost of Gurlatan, film yang paling ditunggu-tunggu pecinta seri ini. Film ini dijadwalkan tayang pertengahan 2027 dan merupakan adaptasi langsung dari Gurlatan Arc penutup season 2 komik Boboiboy Galaxy. Ini bukan sekadar kelanjutan, tapi klimaks besar yang menghubungkan banyak elemen dari movie 2 dan cerita galaksi. Mari kita mulai dari latar belakangnya. Planet Gurlatan adalah sebuah planet yang kaya tradisi dan sejarah elemen petir. Voltra, untuk menjadi Empress atau Satriantar, calon ratu harus menguasai kekuatan Voltra melalui Royal Crimson Sword. Namun di Boboiboy Movie 2, Retakka menyerang planet ini, mengalahkan seluruh guru Hans Army, dan mencuri kekuatan tersebut dari Satriantar Ratna. Akibatnya, kerajaan kehilangan pemimpin sah dan planet ini berada dalam ketidakstabilan. Sekarang di Movie 3, cerita berpusat pada Putri Kirana. Didorong oleh dendam mendalam terhadap apa yang menimpa keluarganya dan planetnya, Kirana berusaha merebut kembali kekuatan Voltra. Sayangnya, dia belum siap mengendalikan kekuatan sebesar itu. Kekuasaan ini membuatnya kehilangan kendali. Memicu amarah dan tindakan ekstrem, dia menyabotase konferensi PPBE, pertemuan galaksi besar, yang diadakan di planetnya. Para pemimpin galaksi dan anggota Tapops ditangkap. Di balik slogan perlindungan planet, Kirana sebenarnya ingin memulai perang untuk mendominasi. Ini menciptakan konflik yang kompleks, bukan hitam putih, tapi abu-abu dengan tema siklus balas dendam. Cycle of Vengeance Boboiboy dan timnya tiba di planet ini setelah menerima undangan. Tim inti yang beraksi di sini adalah Boboiboy, Gopal, dan Captain Kaizo. Mereka berjuang keras untuk menyelamatkan rekan-rekan yang ditawan sambil menghadapi pasukan Gurlatan yang kuat. Kaizo dan Fang punya peran besar karena latar belakang mereka terkait dengan planet ini sejak Movie 2. Kita bakal lihat lebih dalam soal hubungan kakak beradik Kaizo Fang, trauma masa lalu, dan bagaimana mereka berkembang sebagai pemimpin. Salah satu momen paling epik adalah unlocking third tier elemental powers Boboiboy. Di arc ini, debut Boboiboy Jungle, evolusi tahap ketiga dari Leaf Element, menjadi penentu. Form ini bukan hanya kuat secara fisik dengan kekuatan tumbuhan dan alam yang liar, tapi juga punya elemen calming atau penenangan yang krusial untuk menghadapi Kirana yang sedang rampage. Bayangkan adegan pertarungan di Thunder Cloud City, Thunder Core Sector, dan Thunder Base Town. Lokasi-lokasi dengan desain cyberpunk yang memadukan teknologi tinggi, petir alami sebagai sumber energi, dan arsitektur ala Asia Tenggara serta Jepang kuno. Ada turbolift, lightning farm, penjara, istana, dan jembatan batu raksasa yang jadi arena battle. Kita juga bakal lihat perkembangan kekuatan tim lain, Yaya dengan gravity, Ying dengan speed dan time, Gopal yang bisa mengubah materi, dan Fang dengan shadow. Interaksi mereka akan penuh chemistry. Ada momen komedi khas Gopal yang konyol di tengah situasi tegang, dukungan emosional antar teman, dan pertumbuhan karakter saat menghadapi ancaman yang lebih besar dari sekadar alien jahat biasa. Oshobota tentu ikut serta, mungkin dengan peran penting dalam mendukung power up Boboiboy. Secara narasi, arc ini dibagi menjadi beberapa chapter penting, mulai dari kedatangan dan konferensi yang damai, kemudian sabotase, pengejaran, krisis galaksi, siklus dendam, pelepasan kekuatan penuh, hingga resolusi di bawah langit yang sama, under the same sky. Tidak ada pesta akhir seperti arc-arc sebelumnya, yang membuat endingnya lebih bittersweet dan reflektif. Ini menandakan kedewasaan cerita Boboiboy. Dari petualangan ringan jadi drama heroik dengan konsekuensi nyata. Dari sisi produksi, Animonsta Studios sedang all out. Animasi 3D diharapkan jauh lebih halus dan detail dibanding film sebelumnya. Teaser menunjukkan Boboiboy dengan outfit baru yang keren, suasana gelap misterius dengan ghost dari masa lalu planet, dan Kirana sebagai antagonis yang tragis.
Soundtrack khusus arc ini pasti akan diadaptasi jadi scoring film yang menggebu-gebu, terutama di scene Battle Voltra dan Jungle. Banyak fans berharap durasi film lebih panjang dari 110 menit supaya semua lore, backstory kerajaan, dan aksi bisa dieksplorasi maksimal. Film ini kuat mengangkat isu kekuasaan yang korupsi, bahaya trauma yang tidak terselesaikan, dan pentingnya pengendalian diri. Kirana adalah contoh bagaimana niat baik melindungi rakyat bisa berubah jadi kehancuran kalau tidak diimbangi kebijaksanaan. Bobo Boy Boy sendiri akan diuji, apakah dia bisa tetap jadi hero yang welas asih, meski punya kekuatan third tier yang berpotensi menguasainya. Pesan persahabatan tetap jadi inti, tapi kali ini lebih matang dengan elemen pengorbanan dan rekonsiliasi perbandingan dengan film sebelumnya. Kalau movie 1 lebih ringan dan petualangan pulau, movie 2 fokus pada ancaman retaka dan power-up massal, maka movie 3 ini lebih politik, emosional, dan skalanya galaksi. Ini bisa jadi penutup yang memuaskan untuk era galaksi sebelum mungkin lanjut ke cerita baru. Secara keseluruhan, Boboiboy Boy Movie 3, Ghost of Gurlatan berpotensi jadi masterpiece franchise ini, penuh aksi spektakuler, plot twist yang bikin deg-degan, pengembangan karakter mendalam, dan visual memukau. Bagi yang belum baca komik, ini saat yang tepat untuk nonton tanpa spoiler berat, tapi siap-siap dibuat jatuh cinta lagi sama dunia Boboiboy Boy. Bagi yang sudah baca, kita semua excited lihat bagaimana monster adaptasi dan tambahkan elemen baru di layar lebar. Mungkin sekian dulu pembahasan dari Mimin cuy. Dan coba komen bahas apa lagi nih cuy.